Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syafrina Syam dengan NIM 2403219. Dengan rekan saya Jihan Syifa Syahrum dengan NIM 2403180. Di sini kami sebagai admin akan menjelaskan fitur-fitur dari Simple Pusdas. Pertama-tama sebagai admin kita mengisi data poli terlebih dahulu. Klik data poli, lalu klik tambah data, lalu masukkan data. Dan data muncul secara otomatis. Setelah itu kita mengisi data dokter. Klik data dokter, lalu klik tambah data, lalu masukkan data dokter, lalu klik tambah, dan data muncul secara otomatis. Kami petugas admin hanya menginput data poli dan data dokter yang akan terhubung langsung dengan petugas RMIK yang akan menginput data pendaftaran pasien. Perkenalkan, saya Nurul Indriani dengan NIM 2403207. Saya Aurel Ahmad dengan NIM 2403169. Kami sebagai petugas RMIK akan menginput data, yaitu data pasien, data pendaftaran, data diagnosa, dan data tindakan. Pertama, kita akan menginput data diagnosa terlebih dahulu. Kemudian kita klik data diagnosa. Setelah itu kita tambah data. Setelah itu kita akan menginput kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri umum. Setelah menginput kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri umum, kita akan menambahkan data. Bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kami sebagai petugas PMIK dengan saya Syifa Nurul Hawasdianto dengan NIM 2403221 dan rekan saya Eka Mustika dengan NIM 2403173. kami akan menginput data tindakan. Selanjutnya kita akan menginput data tindakan. Klik tambah data, lalu input data tindakan, yaitu kode tindakan, nama tindakan oleh nama poli. 2, 3. Setelah menginput semua data tindakan, klik tambah, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kami sebagai petugas RMIK dengan saya Nursishi Amrin dengan NIM 2403200 dan rekan saya Rizka Dayani dengan NIM 2403209. kami akan mengisi data pasien dan data pendaftaran. Nah, selanjutnya kita akan menginput data pasien. Kita akan input nomor KTP, nomor BPJS, nomor rekam medis yang akan secara otomatis muncul, nama pasien, status pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan yang terakhir adalah alamat. Setelah terinput semuanya, klik tambah, dan tampilan data pasien akan seperti ini. Selanjutnya, klik data pendaftaran, klik tambah data. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor rawat, dokter penanggung jawab, dan poli tujuan. Setelah itu, kita akan menginput data pasien dengan nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, nama penanggung jawab, hubungan dengan penanggung jawab, alamat penanggung jawab, status pasien, dan yang terakhir nomor BPJS. Setelah kita menginput semuanya, klik tambah, dan tampilan data pendaftaran akan seperti ini. Semuanya telah terisi dari data pasien, data pendaftaran, data diagnosa, dan data tindakan. Ini adalah fitur yang akan diisi oleh para petugas RMIK. Saya Syifa Syafrina Syam dengan NIM 2403219. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Pasyankes di TPP dan bagian administrasi. Penggunaan aplikasi Pasyankes di TPP dan bagian administrasi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan di fasilitas kesehatan. Di TPP, aplikasi ini mempermudah proses pendaftaran pasien, pencatatan data secara digital, serta mempercepat alur pelayanan dengan sistem antrian yang lebih teratur. Sementara itu, di bagian administrasi, aplikasi Pasyankes mendukung pengelolaan data pasien, data polik dan dokter, serta data diagnosa dan tindakan. Dengan digitalisasi ini, potensi kesalahan pencatatan berkurang, transparansi meningkat, dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih cepat dan tertata. Perkenalkan,
Perkenalkan, saya Nurul Indriani dengan NIM 2403207. Saya Aurel Ahmad dengan NIM 2403169. Kami sebagai dokter akan mengisi data polik yang ada di web Poli. Di dalam web Poli terdapat fitur-fitur yaitu data polikia, data perbaikan gizi, dan data tindakan berobat. Tetapi kita hanya akan mengisi data tindakan berobat saja. Data tindakan berobat yaitu berisikan data pasien yang diisi oleh rekam medis. Kami sebagai dokter akan menginput data tindakan berobat, di mana ini kita akan menginput data tindakan, input resep obat, input rujukan. Yang pertama kita akan input tindakan, dan kita akan menginput nama penyakit, nama tindakan, hasil periksa, dan nama obat. Setelah menginput semua data, kita akan simpan data, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya dengan saya Eka Mustika dengan NIM 2403173. Dan saya Syifa Nurul Hawa dengan NIM 2403221. Saya akan menginput resep obat. Klik input resep obat, lalu masukkan nama obat, jenis obat, dosis obat, dan aturan, lalu jumlah obat. Setelah kita menginput resep obat, klik simpan data, lalu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya Jihan Syifa Syahrum dengan NIM 2403180 dan rekan saya. Nama saya Syifa Syafrina Syam dengan NIM 2403219. Di sini kami akan menginput data rujukan. Klik data input rujukan, lalu isi nama pasien, nama penyakit, diagnosa, nama rumah sakit, dan poli tujuan. Setelah itu simpan data dan tampilannya akan seperti ini. Namun, sepertinya sistem sedang error, tapi kami tetap menginput data rujukan. Perkenalkan, saya dengan Nur Suci Amrin dengan NIM 2403200 dan rekan saya. Dan saya Rizka Dayani dengan NIM 2403209. Di sini kami akan membacakan kesimpulan pada data Poli. Penggunaan aplikasi Pasienkes di Poli memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Aplikasi ini mempermudah proses penginputan data tindakan berobat, yaitu menginput tindakan, resep obat, dan rujukan. Dengan adanya sistem yang terdigitalisasi, dokter dan tenaga medis dapat mengakses data pasien secara cepat dan akurat, sehingga proses diagnosis dan pengenalan menjadi lebih efektif. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pelaporan dan monitoring pelayanan, serta meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis. Secara keseluruhan, Pasienkes mendukung terwujudnya pelayanan poliklinik yang lebih tertib, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Perkenalkan, saya Nur Suci Amrin dengan NIM 2403200 dan rekan saya Rizka Dayani dengan NIM 2403209. Nah, di sini kami sebagai apoteker akan menginput data obat yang di dalamnya terdapat stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, data obat-obatan, dan data supplier. Namun saya sebagai petugas apoteker, pertama kami akan menginput data supplier terlebih dahulu. Nah, pertama klik data supplier, lalu klik tambah data. Di sini kami akan menginput kode supplier, nama supplier, alamat, dan juga nomor telepon. Cut nih. Setelah kita menginput data supplier semuanya, klik tambah data, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya Jihan Syifa Syahrum dengan NIM 2403180 dengan rekan saya. Syifa Syafrina Syam dengan NIM 2403219. Di sini kami akan menginput data obat, klik data obat, lalu klik data obat-obatan, lalu klik tambah data. Di sini kami akan menginput kode obat, nama obat, jenis obat, dosis aturan obat, dan jenis satuan. Lalu klik tambah data dan datanya akan terisi secara otomatis. Selanjutnya dengan saya Syifa Nurul Hawa dengan NIM 2403221 dan rekan saya Eka Mustika dengan NIM 2403173. kami akan menginput data pengeluaran obat. Pertama-tama klik data pengeluaran obat, lalu tambah data.
dan isi nomor terima obat, nama pasien, nama obat, kode obat, jenis obat, dosis aturan obat, jumlah, satuan, dan keterangannya. Setelah selesai menginput pengeluaran data obat, lalu klik tambah data dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya saya Nurul Indriani dengan NIM 2403207. Saya Aurel Ahmad dengan NIM 2403169. Kami akan melanjutkan menginput data obat yaitu pengadaan obat. Klik pengadaan obat, kemudian tambah data. Setelah itu kita akan menginput supplier, nama obat, kode obat, jenis obat, harga beli, jumlah, satuan, keterangan, dan total. Setelah menginput semua data, kita akan menambahkan data. Dan tampilannya akan seperti ini. Setelah menambah data, tampilannya akan seperti ini. Data pengadaan obat ini otomatis akan muncul di data stok obat. Perkenalkan, nama saya Aurel Ahmad dengan NIM 2403169. Saya akan membacakan kesimpulan dari aplikasi web apotik. Penerapan aplikasi Fasiankes di apotik berperan penting dalam mendukung pelayanan farmasi yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan dan pemantauan pemberian obat secara digital, termasuk resep dari poli yang langsung terhubung dengan sistem yang cepat mengakses data resep pasien, memverifikasi obat yang diberikan, serta mencatat stok dan distribusi obat dengan lebih akurat. Selain itu, aplikasi Fasiankes membantu meminimalkan risiko kesalahan dan pemberian obat karena seluruh informasi yang dibutuhkan sudah tercatat dalam sistem secara jelas. Proses pelaporan penggunaan obat dan logistik farmasi juga menjadi lebih mudah dengan cepat, sehingga mendukung transparansi dan pengawasan oleh manajemen fasilitas kesehatan maupun instansi terkait seperti Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Dengan aplikasi ini, kegiatan apotik menjadi lebih sistematis, mulai dari penerimaan resep, pengeluaran obat, hingga pelaporan penggunaan obat dan permintaan stok. Ini sangat membantu dan menjaga ketersediaan obat, mencegah kekosongan, serta memastikan pelayanan kepada pasien berjalan lancar. Perkenalkan, nama saya Rizka Dayani dengan NIM 2403209. Di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang aplikasi Fasiankes di seluruh unit. Aplikasi Fasiankes yang digunakan di seluruh unit pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi, pencatatan data pasien, dan koordinasi antar unit menjadi lebih terintegrasi dan cepat. Hal ini mendukung pelayanan yang lebih responsif dan akurat, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja setiap unit. Namun, keberhasilan aplikasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai di setiap unit. Secara keseluruhan, aplikasi Fasiankes merupakan langkah strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih modern dan terstandarisasi di seluruh unit.